Selamat malam pemirsa, kembali lagi di Dialog Analog dengan saya Abdullah Saputra sebagai host. Dan tema kali ini kita akan membahas tentang atau berbincang-bincang tentang salah satu warga yang telah mengalami karantina mandiri. Dan di sini ada Mas Ganes. Ya, perkenalkan nama saya Ganesha W. Pamungkas. Saya salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi Undidar dan sekarang sedang di semester 3. Ya. Nah, di sini Mas Ganes akan berbagi cerita tentang bagaimana rasanya menjalani karantina mandiri, serta dia akan berbagi pengalaman ketika warga-warga yang sedikit takut mungkin ya. Oke, langsung saja. Jadi sebelumnya kita pakai bahasa yang santai aja ya, jadi kayak ya ngobrol biasa gitu aja. Kenapa Mas kok bisa di vonis reaktif? Oke, jadi awalnya tuh kan ini gue nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, santai aja. Jadi awalnya tuh gue tuh ini mau sebenarnya tuh awalnya periksa. Jadi gue tuh ternyata punya tumor jinak dan itu katanya perlu dioperasi karena ya sedikit mengganggu kan. Nah jadi tuh posisinya kan di dekat ketiak. Nah itu kan perlu, kalau lu mau operasi itu perlu apa namanya, bius total karena ya opname katanya juga tuh ya dekat di banyak syaraf kan di sini. Nah jadi waktu gue mau opnam kan harus melalui beberapa pendaftaran dulu kan buat ini bangsal. Jadi gue harus rapid dulu nih. Saat itu harus rapid. Nah saat gue di rapid, padahal gue tuh kondisi masih sehat, gue berangkat dari rumah sehat sebenarnya. Terus waktu gue di rapid dan keluar reaktif, cuman kan di sini reaktif tuh ada dua, IgG sama IgM. Nah gue tuh salah satu itu lupa, gue antara IgG atau IgM itu lupa, tapi intinya tuh kalau di keterangan kertasnya itu virus lampau yang reaktif. Nah terus gue harus ke konsultasi dulu ke dokter spesialis bedah gue, dan ternyata ya gue emang harus disuruh istirahat dan operasi terpaksa ditunda, dan itu ternyata juga gak bahaya banget, jadi dokter berani menunda operasi besar. Jadi sebelumnya itu lu pernah kayak kena virus yang udah lama nih? Ya mungkin bisa dikatakan gue pernah kena, cuman gue kan gak ngerti soalnya itu gak kenapa-napa sih. Iya. Soalnya tadi waktu lu kejangkut virus itu kayak nggak ada gejala apa-apa iya, gitu ya? Mungkin ya gue juga ngerti gue kena virus apa aja, gue juga ngerti apa ya. Tapi kan itu kayak nggak valid gitu kan? Karena yang katanya virus lama itu belum pasti itu dari tahun kapan. Ya, dan itu juga nggak ada keterangan itu virus apa, corona atau bukan, itu nggak ada. Jadi nggak, infonya itu nggak transparan gitu ya hasil kurang tesnya. Jadi memang kurang jelas sih sebenarnya menurut gua. Dan pada kondisi itu tuh ya gue sebenarnya nggak ada apa ya, kayak gejala pilek, suhu tubuh gua panas tinggi, itu nggak ada. Jadi benar-benar gua tuh sebenarnya sehat dalam kondisi prima gitu. Iya, cuma gue juga gak ngerti sih kenapa keluarnya reaktif, dan itu gue ngejalanin karena jadi harus ngejalanin karantina 2 minggu. Terus selama karantina 2 minggu tuh lu ngapain aja? Ngapain ya? Paling cuman jadinya tuh main HP, nonton film kali ya. Kalau pagi olahraga, ya kayak jogging lah dari sedikit. Tapi tunggu, lu kan karantina mandiri, kan itu di rumah atau di? Itu di rumah gua. Jadi gua benar-benar di kamar, dan kalaupun gua keluar ke ruang tamu, itu gua harus pakai masker. Jadi ngehindarin apa ya? Ya pokoknya protokol kesehatan gitu ya. Dan katakanlah kontak fisik dengan siapapun, bahkan dengan keluarga gua harus membatasi gitu. Ya fine aja sih menurut gue, nggak apa-apa. Selamatan juga kan. Itu sekeluarga atau cuma lu doang yang karantina mandiri? Kalau masalah karantina mandiri itu buat pribadi. Iya, jadi keluarga masih bisa ngejalanin aktivitas kayak biasa aja sih. Cuman ya lu tahu kan warga sekitar pasti kan agak sedikit pasti kayak ya ngomongin kan. Iya benar. Jadi pasukan makanan aman ya, karena nyokap sama bokap masih aman. bisa pergi gitu. Iya, apalagi kakak gue juga dia beli gue makanan, vitamin dan lain-lain, itu sangat membantu sih. Soalnya
asik bro, lu nggak sakit cuman lu dianggap sakit. Jadi kayak merasa jadi iya, pangeran gitu ya. Sebenarnya tuh ya ada enaknya sih, nggak mungkin kan lu sepenuhnya itu penderitaan itu enggak sih. Pasti ada sisi positif, negatif itu pasti ada, walaupun ya angkanya nggak terlalu gede banget Tapi tetap nikmat kan. iya mungkin ada enaknya juga gitu sih. Terus reaksi keluarga ketika tahu lu reaktif gimana? Awal yang paling kayak khawatir banget itu kakak pertama gue. Kan dia ini yang nganterin ke rumah sakit. Dia udah mulai kayak Parno gitu kan. Parno gitu kayak gitu. Soalnya waktu gue nunggu ini konsultasi dokter itu, gue tuh ditempatin di tempat orang-orang yang COVID. Jadi itu sebenarnya misalkan sih, jadi lu belum tentu positif, tapi lu disuruh nunggu di tempat orang-orang yang udah pasti positif. Jadi sarang malah kayak ditempatin ke orang-orang yang kena, jadi lu kena gitu. Itu juga nggak nyalahin pihak rumah sakit, memang dari segi tempatnya juga terbatas kan. Dan tenaga medis juga terbatas juga. Jadi kalau gue itu kan termasuknya tuh agak lama sih gue nunggu, tapi nggak apa-apa sih, soalnya kan mereka juga sibuk menangani pasien lain. Saling mengerti lah. Terus begitu lu karantina mandiri nih, ada nggak sih temen lu yang kayak jadi parno gitu? Kalau temen lebih khususnya tuh kayak teman tetangga gue depan rumah gitu, dia malah nggak takut sih. Dia lebih kayak apaan sih lu, nggak usah lebay gini. Nyepelein ya? Iya mungkin ada nyepelein sama ini sih, kayak kayak ini sih ngasih semangat ke gue, motivasi, mau support gitu ya. Support gue keluar gitu, tapi cuman ya udah sih gue tetap membatasi diri aja kan, sesuai protokol kesehatan. Dan ya itu anjuran dokter juga kan soalnya. Jadi gue tetap ikutin itu. Kalau teman lu udah biasa aja, gimana dengan tetangga? Kalau masyarakat sekitar gue sih ya itu sebenarnya yang sedikit masalah di warga sekitar gue, soalnya mereka tuh ini yang jadi agak istilahnya tuh nggak enak tuh, orang reaktif tuh udah kayak seolah-olah dia positif. Iya. Sebenarnya kan belum tentu kan, orang reaktif itu tuh belum tentu negatif kalau kata si dokter yang meriksa gua. Dan mereka tuh benar-benar takut kayak dia ngeliat gitu, apaan sih gini-gini. Intinya ngindari gitulah. Ya gue pun juga kayak mencoba mengerti aja sih, kayak lu takut ya udah gue aja yang menghindar. Soalnya kan kalau gue paksain gue tetap keluar, jadinya ganggu kenyamanan orang kan. Iya benar. Jadi mungkin gue tetap stay aja 2 minggu. Dan ya walaupun nggak kenapa-napa, nggak ada gejala, tapi ya udah nggak apa-apa. Jadi lu udah yakin kalau lu itu udah sehat ya? Sebenarnya emang gue nggak ngerasa apa-apa, soalnya gue begini pikiran gue, selama gue nggak ngerasain atau nggak ada gejala sama sekali, ya udah berarti gue sehat. Gue nggak pernah mikirin gitu. Kayak gue tiba-tiba akan positif gini, gue nggak pernah mikir kayak gitu sih. Selama gue nggak kenapa-napa ya udah berarti gue tidak. Berarti dari mindset lo ini bisa membangun imun gue. Iya benar. Gue percaya kalau gue selama gue nggak kenapa-napa berarti gue Jadi mungkin ini sugesti ya yang paling bisa dibutuhin para korban itu juga. Ada sih kayak menurut gue tuh orang bakal cepat sembuh corona kalau dia tuh nggak tahu kalau dia positif. Jadi kayak ya udah lu sakit, lu ini aja kayak nyembuhin manual kayak lu ini kena demam aja gitu, nggak usah mikir kalau itu tuh corona. Soalnya orang bakal lebih parah setelah dia tahu kalau jadi parno gitu. Iya, dia lebih parno. Dan tapi ya gimana lagi sih, kayak kalau lu nggak tahu lu corona kan juga bahaya juga buat orang lain. Iya sih. Jadi kayak kalau misalnya lu kerja apa gimana? Gue kerja sih sebelumnya kan di polisi kan, juga polisi abang gua. Nah itu juga sih gue juga agak
takut juga gitu kayak kalau lu perang jualan kan itu transaksi uang, sedangkan uang pun dipegang banyak orang kan. Nah itu yang gue agak khawatirin sebenarnya. Ya walaupun gue selama ini pakai apa tuh namanya sanitizer, cuma kan tetap panik dong. Nggak mungkin hand sanitizer tuh melindungi 100% sih menurut gue. Iya, ada risikonya juga. Iya sih. Ya doang sih. Tapi selama pandemi gini aman kan kerjaan? Kerjaan aman sih, tetap kayak soal sebenarnya gini di lingkungan gue pun selama pandemi juga nggak terlalu apa ya, tetap sering ngelakuin kegiatan sehari-hari gitu. Jadi nggak terus di lockdown jalan keluar gitu, udah mulai biasa, cuman ya sekali ada yang juga langsung panik semua gitu, aneh gitu doang. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Setelah lu habis karantina mandiri, terus periksa di rumah sakit, nah, lu percaya nggak sih sama COVID? Kalau dibilang percaya sih percaya gue kalau sama virusnya. Cuman kalau masalah mendeteksi orang itu terjangkit atau enggak itu gue masih ragu sih, soalnya emang belum ada yang pasti juga kan. Apalagi rapid juga akurasinya tuh dikit banget sih, nggak berapa kayak 50% tuh 50-50 ya antara negatif positif. Iya, soalnya itu sering tuh di rumah sakit lu rapid nih, lu reaktif, lu diulang lagi, ntar hasilnya beda, ntar di akhirnya lu baru ke swab. Nah kalau swab itu udah lumayan akurat. Cuman yang gua lumayan nggak percaya itu masalah ini OTG. Jadi gimana orang bisa sakit tanpa gejala gitu. Iya sih, tiap penyakit pasti ada gejala juga. Iya sih, itu yang menurut gua aneh. Jadi kan susah bos. Ya, lu nggak kenapa-napa tapi lu dikira sakit. Iya sih. Iya. Berarti kalau misal nih ada info dari Kemenkes atau WHO itu kalau orang yang positif itu nggak ada gejalanya itu masih kayak ragu-ragu gitu ya, nggak bisa percaya. Iya, soalnya tuh apa sih yang bikin dia jadi indikasi OTG kan kita juga nggak tahu. Kita sebagai masyarakat biasa juga nggak ngerti yang spesifiknya tuh gimana, kita nggak ngerti. Kalau mungkin udah waktunya ya, karena kita udah selesai berbincang-bincang dengan Mas Ganes yang sudah berbagi pengalaman tentang karantina mandiri. Mungkin sekiranya acara talk show di Analog hari ini telah selesai. Sekian, terima kasih dan stay safe everyone. Bye.